Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Izinkan saya untuk mengenal diri. Nama saya Farel Raditya Suranegara dengan NPM 2415061117. Di sini saya akan memperagakan dan juga menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat sebuah rangkaian counter. Di sini saya akan membuat asynchronous countdown di Proteus. Perlu diketahui, asynchronous countdown adalah counter di mana eh, flip-flop yang mendapatkan pulse clock hanya di flip-flop pertama. Lalu flip-flop berikutnya mendapatkan pulse clock dari output flip-flop sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Tanpa berlama-lama, kita memerlukan beberapa komponen atau gerbang. Kita membuatnya menggunakan flip-flop JK 74LS76. Lalu kita menambahkan logic state untuk kita dapat lebih mengontrol pulse clock yang masuk, ya. Selanjutnya kita membutuhkan logic toggle. Salah, logic probe maksud saya. Kita memilih yang big saja agar dapat terlihat lebih jelas di sini. Oke, untuk langkah-langkahnya kita dapat terlebih dahulu menyusun JK flip-flopnya. Di sini saya akan membuat asynchronous counter dengan 6 bit, di mana membutuhkan 6 flip-flop. Kita akan mulai dari flip-flop pertama, flip-flop kedua, kita dekatkan sedikit, ya. Flip-flop ketiga, flip-flop keempat, flip-flop kelima, dan flip-flop keenam. Lalu kita membutuhkan sebuah logic state untuk inputan clock, di mana dia hanya tersambungkan kepada clock dari flip-flop pertama. Oke, yang kita butuhkan sekarang yaitu dari logic probe. Ingat tadi asynchronous di mana output aksen dari flip-flop pertama akan menjadi output sekaligus input dari clock flip-flop kedua. Kita dapat membuatnya seperti ini. Kita buat saja output pertama di sini, di mana nanti ada percabangan di sini. Dan di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi. Oke. Kita buat output ketiga. Oh, maaf. Tadi salah masukkan inputan, seharusnya saya ke clock. Sebentar, saya perbaiki terlebih dahulu. Dari awal saja. Oke. Nah, seperti ini. Oke.
seterusnya begitu terus. Dan ini ke 6. Selanjutnya kita memerlukan sebuah uh, PCC yang mana kita dapat temukan di sini, power, yang fungsinya untuk kita dapat memanfaatkan inputan VCC yang satu dan uh, fitur dari JK flip-flop di mana ketika inputan J sama K sama dengan 1, maka ada hukum toggle di sana di mana inputan akan berubah, sehingga yang pertama akan dapat berubah menjadi 0. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap setiap flip-flop dan inputan JK. J terlebih dahulu, baru dari J. Oke, ini sudah. Jadi saya akan menjelaskan sekaligus mencoba untuk menjalankannya. Jadi menjalankan, oke, sesuai namanya, dimulai dari nilai maksimum terlebih dahulu, di mana nilai
maksimumnya yaitu 1111111111111. Alurnya yaitu ketika eh, karena ini adalah counter down, di mana dia bakal aktif ketika 0, maka setiap clocknya berubah menjadi 0, dia akan mengganti, memasukkan inputnya ke flip-flop pertama, lalu dia akan berubah dari key-nya key yang sebelumnya biru dan key aksen merah, berubah menjadi key yang merah dan 1 dan key aksennya 0. Ketika kita ubah lagi, akan masuk karena nanti key-nya akan berubah menjadi 0 dan key aksen berubah menjadi 1. Lihat terlebih dahulu di mana ini nanti akan masuk merah key aksen menjadi clock ini. Ya, dia akan berubah. Yang flip flop pertama tadi yang key-nya 0 menjadi 1 dan key aksen menjadi 0. Dan di flip flop kedua, dia yang awalnya key-nya adalah 1 menjadi key 0 dan key aksen yang awalnya 0 menjadi 1. Begitu seterusnya dia akan melanjutkan bergeser hingga nanti menemukan nilai minimumnya. Baik, perlu diketahui kita dapat menghitung seberapa banyak bit maksimum yang dapat dibaca oleh count atau dihitung oleh counter. Kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat n-1, di mana 2 pangkat jumlah bitnya yaitu 6, 2 pangkat 6 skala 64 dan dikurang 1, 63. Maka kita memerlukan pulse clock 63 kali untuk menyelesaikan satu kali pengeluaran seluruh output yang ada. Nah, mungkin penjelasan saya terkait asynchronous counter down cukup sampai di sini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.